ini namanya tugas besar atau tugas proyek seperti ini. Jadi kalian mengerjakan UASnya tidak cuma 1 hari, kalian mengerjakannya di rumah ya masing-masing. Nanti program yang akan kalian buat nanti akan saya tentukan pada saat hari hanya nanti akan dikumpulkan, gitu aja. UASnya seperti itu, gampang. Jadi kita nggak ada waktunya ya, biasanya nggak ada yang kumpul dalam satu kelas ngerjain UAS sama-sama, nggak. Jadi silakan kerjakan di rumah aja. Tapi nunggu jadwal UAS dulu ya, saya nggak tahu juga kapan. Buat project baru, latihan array ya. Array, ARRAY. Yang public static void-nya dicentang aja. Buat package baru, buat kelas baru, kelas seperti biasa aja. Array ini kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan larik ya, LARIK, larik, bukan warik. Kalau warik monyet ya. Jadi array kalau dalam arti dalam bahasa Indonesia adalah larik kayak gitu. Jadi kalau kalian membaca ada istilah larik itu berarti array. Array ini cukup mudah dikenali. Jadi public static void-nya dicentang ya. Ya, finish. Oke, sebelumnya apa itu array? Sebelum kita baca array, apa itu array? Larik, Pak. Iya, mantap. Array, oke, array adalah larik. Oke, ada lagi? Ada lagi jawaban lain? Apa itu array? Biasanya gunanya untuk apa? Maksudnya penerapannya dalam programming apa? Itu array itu di semua bahasa programming ada. Dan mudah dikenali gitu loh, sangat mudah dikenali. Ayo deh, apa itu array? Saya agak lupa juga deklarasi di Java ya. Jadi sambil kita coba juga. Apa itu array? Silakan browsing atau kalau mau Larik sudah dapat 1 jawaban Larik. Oke, jawaban lain. Tipe data struktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data. Tipe data atau struktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data ya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah sejumlah data. Kalau menurut pengertian saya sejumlah data itu artinya jadi dia sebuah variabel atau tipe data yang bisa menyimpan lebih dari 1 data. Nah itu ya, dia menyimpan, jadi dalam 1 variabel dia menyimpan lebih dari 1 data. Bukan 1 data, iya benar. Cuman data yang disimpan itu tipe datanya harus sama. Misal kita punya variabel nih kan, misalkan integer x. Nah ini kan kita punya variabel x ini bisa kita isikan cuma dengan 1 data, 10 misalnya kayak gitu. Jadi 1 variabel 1 data. Kemudian 7 misalkan. Nah, ini kan terganti ya kan. Kalau gini ini berapa nilai X? Um, 7 dan 13, Pak. 7 dan 13. Misalkan saya punya Y ya. Y sama dengan X tambah 4. Berapa nilai X? Berapa nilai Y? Guys, bisa guys. Nilai Y berapa nilai Y? Waduh. Sabar. Ayo.
Berapa nilai Y? Masya Allah. 24, Pak. Berapa? 24. 24. 24 lu- ya. 7 tambah 13 tambah 4 gitu ya. Oke, ada jawaban lain? Ulun 11, Bay. Ulun 11. Yang ulun yang lain? 17. 11, Pak. 11 ya. Jadi gini ya, nilai Y adalah 17. Jadi algoritma itu dia baca dari atas ya kan, baca dari atas. Jadi kita pertama deklarasi sebuah variabel namanya X, kemudian turun ke bawah X diisi dengan angka 7. Kemudian turun lagi ke bawah X diisi dengan angka 13. Artinya 7 ini diganti jadi 13. Begitu. Ya, jadi algoritma itu baca dari atas. Jadi yang paling atas itu yang lebih dulu dikerjakan. Jadi ini nilainya 7. Oke. Kemudian ketemu di bawah ada coding lagi X sama dengan 13. Artinya 7 itu diganti dengan 13. Ya. Jadi ini kan duluan nih. 7 dimasukin ke angka X. Kemudian ada perintah ini berarti 7 itu ditimpa. Ya. Jadi ini algoritma itu membacanya dari atas. Jadi yang makin ke bawah dia makin update ceritanya kayak gitu ya. Jadi perintah yang di bawah nanti yang belakangan akan dikerjakan. Jadi yang belakangan kan 13. Artinya nilai X ini adalah 13. Dia akan mengganti nilai 7. Kayak gitu ya. Jadi 7 ini sudah hilang. Enggak lagi ya. Jadi tertimpa kalau kita menggunakan variabel biasa. Nah, sedangkan array ini adalah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data dengan tipe data yang sama. Kalau ini kan kita nyimpan satu data aja. 7. Oke, dimasukin lagi 13, yang 7 akan ganti. Yang 7 akan hilang, ditimpa dengan angka 13. Kalau array ini ya deklarasinya ada yang saya baca ya, saya baru kemarin juga belajar mengingat. Ada 3 cara deklarasi array. Deklarasi array. Misalkan kita ingin membuat sebuah tipe data string nama. Nah, gini kan. Nih ya. Pakai kurung siku ya. Jadi kenapa saya bilang array itu mudah dikenali karena dia kurung siku itu khas untuk array gitu loh. Kurung siku ya di bahasa manapun. Di Java kalau kalian ketemu kalau ada ketemu simbol kurung siku itu biasanya itu adalah array. Di bahasa Pascal itu juga array. Kalau yang pakai kurung siku. Kemudian yang di bahasa PHP juga pakai array. Kurung siku juga simbolnya ya. Jadi array ini akan sangat mudah dikenali karena kebanyakan bahasa programan menggunakan kurung siku untuk deklarasi array. Ya, jadi ini deklarasi pertama. Ada 3 cara deklarasi array. Cara kedua misalkan kayak gini ya, string alamat. Nih. Nah, ini cara kedua. Jadi dua-duanya caranya sama ya. Ini deklarasi kita membuat sebuah variabel dengan tipe data array. Nama variabelnya adalah nama. Yang di bawah pun kita juga membuat sebuah variabel dengan tipe data array. Jadi array itu tipe data ya, atau semacam kayak struktur data. Tipe data array dengan nama variabel alamat. Ada juga misalkan string gimana ya? Saya agak lupa nih. Usia sama dengan new string. Kalau nggak salah kayak gini. Begini. Nih, enggak juga. Saya lupa. Apa ya? Yang pakai new, cuman kalau kita pakai new agak panjang ya. Saya agak lupa gimana ya. Deklarasi array yang bentuk ketiga. Begini. Enggak juga. Itu deh, 2 cara aja dulu deh. Saya agak lupa cara ketiganya. Ya, jadi ada 2 cara deklarasi array. Pertama kurung sikunya di setelah nama, ya.
Yang kedua, kurung sikunya setelah tipe data. Jadi seperti saya bilang, array adalah variabel yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Jadi array itu memiliki namanya indeks ya, indeks atau kayak nomor. Kayak nomor, indeks itu apa ya? Kayak apa ya? Penanda ya. Contoh ya. Jadi array ini perlu kalian ingat, array itu memiliki indeks, dia harus memiliki indeks. Jadi dia bisa menyimpan lebih banyak, dia bisa menyimpan banyak data, tapi bagaimana kita mencari data tersebut? Misalkan kita menyimpan 5 data dalam satu variabel. Nah, data ketiga, gimana sih cara kita manggil data ketiga? Bagaimana sih cara kita manggil data keempat? Nah, itu kan harus ada indeks namanya, harus ada penanda. Di Java, array-nya, indeksnya itu diawali dengan angka 0, ya. Indeksnya diawali dengan angka 0. Jadi, contoh gini ya, mengisikan data ke dalam array. Kita misalnya ngisikan nama, indeks ke 0. Nah, kayak gini. Dua. Apaan sih? Initiate variable. Oh, sudah kan? Oh gitu. Oh, dia harus gitu toh. Nama misalkan Bu Evi ya. Evi. Oh, jadi deklarasinya katanya dia harus 0 dulu. Isinya arahnya harus kosong. Nih, kayak gini. Ya. Jadi dalam sebuah variabel yang bernama, kok susah ya, bernama nama. Jadi kita punya variabel namanya itu nama. Jadi ada dua data yang bisa tersimpan dalam variabel itu. Jadi kan kita pakai variabel nama. Nah, ini data pertama, Ramadhani. Ini data kedua, ya kan. Ini ada indeksnya nih, ada nomor, semacam kayak nomor kamar gitu kan. Jadi kalau kita mau manggil data yang mana gitu kan. Jadi kalau di Java array dimulai, indeks itu dimulai dari angka 0 di Java ya. Kalau di Pascal bisa dimulai dari angka 1, bisa dimulai dari angka 2, tapi kalau di Java dimulai dari angka 0. Kemudian nama data yang ketiga, misalkan Pak Evan ya, Evan. Nah, kayak gini ya. Jadi dalam satu variabel dia bisa menyimpan lebih dari satu data. Misalkan kalau kita mau menampilkan sistem titik out println, saya ingin menampilkan nama yang indeks 1. Nah, coba jalankan. Yang muncul adalah error. Error sih. Can store object array because nama is null. Print. Bentar. Cannot store object array because nama is null. Kalau not null bang Pak? Atau terus gini ya. Oke, bisa juga ya. Not null ya. Kita coba deh. Not null. Itu kayak database ya. Masih error. Gimana ya? String nama. Kita ganti integer, Bang. Kita ganti integer. Integer. Ini 15. Ini 34. Ini 4. Errornya adalah ini set variable. Cannot store integer array because nama is null. Cannot store. Sebentar, saya buka bukunya dulu.
Kok bisa error ya? Kalau nggak salah ada array di sini. Pon. Saja sana. Kenapa? Ayah haur. Iya nanti. Ya nanti. Nanti itu isu mana? Ini bawa nah, nih. Nah bawa. Ya biar aja. Biar karena bapak. Iya Dede. Kenapa Dede? Bentar ya. Nah, di buku tertulis array ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi ya. Oh gini. Udah bener kok. Oh gitu. Oke, kita coba balik lagi ke Eclipse. Kita ulangi ya. String nama sama dengan new string 8. Nah, saya coba jalan. Oh ya, ternyata harus pakai new ya. Jadi string 8 ini, kalian masih bersama saya? Masih Pak, masih. Jadi string 8 ini adalah batas. Ya, jadi berapa data yang bisa disimpan? Jadi string 8 itu adalah batasnya. Jadi sampai indeks ke-8 itu adalah maksimal. Jadi string 8 ini adalah maksimalnya. Jadi ada berapa data bisa disimpan dalam satu variabel? Kalau misalkan kita pakai 8? 8, Pak. 9. 9. Karena dimulai dari 0. Karena kan awalnya adalah 0 ya. Jadi kalau ini kita berarti menyimpan 9 data. Bisa. Jadi kalau misalkan kita menyimpan string 9, nama, indeks ke-9, misalkan Burhan, ada string Burhan tidak? Nah, kita tampilkan data ke-9 bisa nggak ya? Nah, nggak bisa ya. Dia bilang array index out of bound, artinya di luar batas. Ya, indeks 9 out of bound, for length 8. Nah, saya kurang tahu juga berapa sih batas maksimalnya gitu. Ternyata sama seperti di Pascal, array itu pada saat deklarasi kita harus tentukan dulu dari berapa. Misalkan ya batasnya itu ada berapa data yang bisa masuk. Itu harus dibatasi. Kayak di Pascal kayak gitu juga. Dia harus dibatasi juga. Yang nggak pakai batas adalah bahasa PHP. Ya. Nah, misalkan ini boleh nggak berurutan? Boleh, indeks ke-7 langsung diisi gitu kan. Nah, indeks ke-7. Nah kan, Burhan. Jadi kalau penjelasannya semacam kayak mana ya? Ini ada indeksnya. Semacam kayak ada nomor-nomor kamar. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Ini isi datanya di dalamnya. Nah, bisa juga ternyata deklarasi array langsung kita isikan nilainya. Misal ya, langsung saya isikan nilainya. Tapi kita menggunakan himpunan. Gimana tadi ya? Saya lupa ya. Oh ya gitu ya. Iya, misalkan alamat kita pakai himpunan sama dengan nih. Kalau himpunan kurungnya adalah kurung kurawal. Jalan
Ayani misalkan. Kemudian dipisah dengan koma. Ini untuk yang kedua. Jalan Gatot Subroto. Yang ketiga adalah jalan Hasan Basri. Nah, jadi kita bisa dengan cara seperti ini, kita tentukan berapa batasnya, atau bisa kita langsung dengan isikan datanya seperti ini. Ini berarti misalkan kalau kita ingin menampilkan alamat satu, yang keluar apa? Yang keluar apa? Jalan Ayani ya, Pak? Jalan Ayat. Kita coba, ternyata bukan. Kenapa Gatot? What? Karena dimulai dari angka 0. Ayat ini berarti indeks yang ke 0. Ini indeks ke-1, ini indeks kedua, ya. Begitu ya. Jadi array dimulai dari indeksnya itu dimulai dari angka 0. Gampang kan array? Jadi tipe datanya harus sama ya. Jadi misalnya kita ingin menyimpan string semua gitu kan. Dari misalkan kita ngasih 8, dari 0 sampai 8 itu semuanya harus string. Kalau misalkan kalian tentukan itu string. Kalau integer semua. Jadi dalam satu variabel dia bisa menyimpan lebih dari satu data, itu adalah array. Saya buat lagi integer, gimana ya, usia. Saya langsung isi aja deh. Sama dengan 17, 24, 25, 11, 14. Misalkan kayak gini ya, kalau integer dia juga bisa kita hitung. Ini berapa hasilnya? Tiga 36, Pak. 36. Ada jawaban lain? Nggak ada? Sepakat? Coba aja. 36 ya. Jadi indeks kedua itu adalah 11. Indeks 1 adalah 25. Ya, 11 tambah 25 adalah 36. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita deklarasikan array ini adalah integer, maka semua data dalamnya adalah integer. Jadi ada dua cara mengisikan array. Pertama, pada saat deklarasi langsung diisikan seperti ini. Kita pakai kurung kurawal. Yang kedua, isi satu-satu seperti ini juga bisa. Ya. Memanggilnya pun seperti ini juga. Ada pertanyaan tentang array? Pak. Ya. Itu kan itu kan kata Pian tadi array itu cuma bisa menyimpan satu tipe data yang sama, Pak. Iya, betul. Tapi kenapa ada string dan integer, Pak? Ya, ini kan misalkan dalam nama semuanya string. Ini kan beda lagi variabelnya. Ini kan variabel usia. Jadi kalau usia semuanya integer, kalau variabel nama semuanya string kayak gitu. Ini kan kita punya 3 variabel array. Pertama namanya nama, yang kedua namanya alamat, yang ketiga namanya usia ya. Jadi misalkan usia ini kita deklarasikan dia sebagai integer, maka semua data yang masuk ke dalam variabel usia ini semuanya harus integer. Ya, kayak gitu ya.
Nah, jadi misalkan string nama itu string semua. Kalau alamat string semua. Kalau usia integer semua. Kayak gitu. Jadi misalkan nggak bisa kan, misalkan nama itu campur string sama integer tuh nggak bisa kalau array. Sebenarnya tipe data ada lagi yang bisa campur, data di dalamnya tuh bisa campur. Cuman kalau di Java saya nggak tahu ada atau enggak, di Pascal ada. Jadi gitu ya. Jadi misalnya kalian deklarasikan integer, semua data yang masuk ke dalam variabel usia ini adalah integer. Nggak boleh ada misalkan kayak gini, amat. Nah ini kan udah campur nih. Nah dia nggak bisa ya. Jadi ini integer, ini string, dia nggak bisa kalau campur. Ada lagi mau tanyakan? Indeksnya array di tengah sini ya, setelah kurung siku yang diapit oleh kurung siku. Indeksnya kalau di Java indeksnya pasti integer ya. Ini indeksnya harus angka, bilangan bulat, integer. Kalau di PHP dia bisa string indeksnya. Jadi di PHP dia bisa kayak gini. Misalkan nama apa ya, lengkap misalkan. Nah, iya, nah. Ya kalau di Java indeksnya ini harus integer ya. Java indeksnya harus integer, nggak boleh string. Jadi indeks dari 0, ini batasnya sampai 8. Sebentar, anak saya mau nutup laptop. Ya. Adek, jangan nakal adek. Adek, jangan nakal. Ayo. BA deh. Jangan nakal. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya kita hari ini cepat aja ya, karena tidak begitu banyak juga, karena kan arah ini kan sebentar aja ya, maksudnya gampang lah, gitu kan. Ada pertanyaan nggak? Pak. Oh, bertanya lagi, Pak. Iya. Itu kan tadi adalah yang pian yang mana tadi lah? Yang jalan tuh, Pak. Itu kan nggak pakai indeks, Pak. Misalnya nih, Pak, datanya tuh, data dari jalan tuh ada 200-an, Pak. Terus kita pemanggilnya tuh menghitung dulu, Pak. Menghitung nomor berapa supaya kalau dipanggil, Pak. Iya, betul. Jadi kalau misalnya deklarasi seperti ini, jadi dia ini artinya dari indeks 0. Kamu sampai 200 hitung aja. Memang sih kayak gitu ya, arah ya. Jadi ini dimulai dari 0, ini 1. Jadi dipisah dengan koma ya. Kalau dipisah dengan koma ini berarti indeks 1, ini indeks 2 ya. Array sih seperti itu. Jadi misalnya kayak isikan data 200, ya gitulah. Intinya sih konsekuensinya kayak gitu memang. Ya jadi dimulai dari angka 0, ini masuk seperti ini. Kecuali misalnya kalian mau inputnya seperti ini. Ini kan bisa loncat-loncat seperti saya kan 0, 1, 2, langsung 7. Berarti data yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu kosong. Ya. Kalau yang seperti ini harus berurutan. Jadi indeksnya itu masuknya berurutan dari 0 sampai selanjutnya. Gimana? Lagi mau tanyakan? Jadi kalau mau inputnya acak, bisa seperti ini ya. Oh, ini yang data 0 diisikan ini, data yang ke 1 di sini,
Kemudian data ketiga 04050 bisa langsung loncat ke 7, boleh ya. Kalau yang kalian input datanya seperti ini artinya dia harus berurutan indeksnya. Ada Maaf, lagi Pak. yang mau tanya? Ya, Ada muncul di tempat dulu, Mbak. astagfirullahaladzim. Lupa saya habis dimatikan anak saya. Ini ya, yang ini tadi. Kalau yang seperti ini kelihatan enggak ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini berurutan ya. Saya ulang lagi, ini berurutan. Kalau inputnya seperti ini dari 0, dipisah dengan koma, ini 1. Kemudian ini indeks kedua. Kecuali kalian mau ngisinya loncat, bisa seperti ini. Ini ngisi 0, ini ngisi 1, ini ngisi 2. Indeksnya. Kemudian indeks ketiga, 0. Indeks keempat, 0. Indeks kelima, 0. Indeks keenam, 0. Diisi indeks ketujuh, bisa diloncat. Seperti ini boleh. Benar. Ya. Tapi kalau kamu deklarasinya seperti ini harus berurutan. Gimana? Ada lagi yang mau tanyakan? Guys, diem-diem baik. Misalkan kalian punya ini deh, kalian disuruh menampilkan semua nama di array kalian. Kalau misalkan ada 8 maksimal kan 8 baris atau 9 baris gitu kan. Nah, kita bisa pakai perulangan. For, balik lagi deh sama perulangan. For integer i dimulai dari angka 0, kemudian i kurang dari sama dengan 8 misalkan, i plus plus. Sistem titik out titik println tampilkan nama indeks i. Nah, seperti ini. Apa yang muncul kita coba. Nih. Indeks 8 of bound of length. Oh, salah saya ternyata. Coba lagi ya. Saya salah ya, mohon maaf ya. Perlu kalian perhatikan. Akan saya coba. Oh iya. Ternyata 8 ini bukan indeks 8 maksimal, tapi 8 data. Ya. Tadi saya salah menjelaskan, saya bilang tadi maksimal adalah indeks ke-8. Ternyata tidak, ini adalah jumlah data di dalam array, maksimal 8. Jadi artinya dia maksimal memiliki indeks 7, karena dari 0, ya kan? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada 8 data. Setelah saya coba masukkan indeks ke-8, dia nggak bisa. Artinya, string 8 ini adalah 8 data maksimal yang ada dalam array. Ya, bukan indeks 8 maksimal, tapi maksimal 8 data. Nah, kayak gini. Nih, misalnya kayak gini ya. Kita bisa menggunakan perulangan. Nih. Ini data-data di array kalian. Jadi I-nya dari 0 sampai 7 ya. Kalau ini dari I sampai 7. Jadi pada saat I-nya 0, maka tampilkan nama indeks 0 muncul. Kemudian pada saat I-nya 1, dia akan muncul nama indeks 1. Pada saat I-nya 2, dia akan muncul nama indeks 2. Jadi biasanya orang menampilkan array kalau misalnya datanya sudah banyak, paling enak pakai perulangan. Kita nggak repot lagi. Misalnya kan baru 8 nih, 8 baris, ya repot.
Nol itu kosong ya, dia nggak ada isinya. Coba misalkan saya tambahkan ya, indeks loh, i indeks ke i tambah sama dengan, nah jadi nah Kok ada indeks 0, Pak? kan array dimulai dari 0 indeksnya. Indeksnya ya, nomor kamarnya. Oh iya, Pak, iya. Itu wifi-nya mati. Ya, array mau ingat array indeksnya dimulai dari 0 ya. Jadi data pertama masuk itu adalah indeks 0 biasanya kalau berurutan. Dan biasanya semua programmer tahu kalau indeks itu dimulai dari 0 pasti. Kalau kalian lihat meme-nya programmer kan kayak gitu. Kalau ada yang bilang indeks itu dimulai dari angka 1, itu berarti pasti ditawain. Jadi indeks itu dimulai dari angka 0. Kalau indeks itu adalah penanda ya, kayak nomor kamarnya. Kita lihat lagi bukunya. Ini mungkin membahas array 2 dimensi. Wah, ada. Ini ya, tinggal tambahkan kurung sikunya 2. 2 dimensi semacam jadinya kayak table. Ada kolom dan ada baris. Indeksnya itu ada kolom dan ada baris. Nih, array 2 dimensi seperti ini ya. Yang tadi kan kita 1 dimensi aja, kurung sikunya 1. Sekarang kalau 2 dimensi tambahkan lagi kurung sikunya. Penjelasannya seperti ini. Nah, nih. Mana yuk? Nih. Ini semacam ada kolom dan baris ya. Ini 0,0 berarti ini. Indeks 00 nih. Coba lihat kalian, kalau lihat 7. Ini kan 7, nih 00. 01 berarti ini. Berarti dia lihat baris dulu. Baris ke 1 kolom seperti kayak table ya. 2 dimensi jatuhnya seperti kayak table dalam penggambarannya. Visualnya seperti itu. Kalau misalkan array 1 dimensi kayak table juga, cuman ya Allah. Array table juga tapi 1 baris. Kalau 2 dimensi, nah ini. Jangan deh. Ini array 2 dimensi ya. Mungkin pengenalan dulu array 2 dimensi karena array 2 dimensi ini agak rumit. Sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi kita tinggal panggil indeksnya. Ini indeks 01 katanya, berarti yang ini, yang 12. Ini 0, ini 1. Ya. Jadi ini lebih banyak lagi bisa menyimpan data kayak gitu loh. Lebih banyak lagi. Ini deklarasinya seperti ini. Ini 01, ini 02, ini 00, 01, 02, 03. Kemudian ini 10, 11, 12, 13. Ini array 2 dimensi seperti ini. Ini percabangannya banyak. Nanti aja deh ya. Ada pertanyaan seputar array?
UASnya kayaknya pakai array juga deh. Jadi variabel yang kalian pakai kayaknya rencana saya kalian pakai array dalam sistem. Ada pertanyaan? Tentang array ini kita satu dimensi aja dulu. Yang penting konsep array kalian ngerti gitu loh. Jadi array itu adalah variabel yang bisa menyimpan banyak data, tapi ditandai dengan indeks. Indeks dimulai dari angka 0 ya. Nah, jadi kan ini satu variabel nih, nama variabelnya adalah nama. Tapi ini data ke 0, data ke 1, data kedua, data ketiga. Itu adalah array. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sepertinya tidak ada. Kita nih sebentar aja ya. Kayaknya kalau nggak ada pun sudah selesai juga. Saya buka Simpado dulu deh. Karena materi array kayak mungkin